Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu wa ja'ala al-aqidatal islamiyyah asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah tamikkasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya ini adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai halaman 13 ya, tentang Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan masuk ke dalam wajhu at-tasmiyati, ya, bentuk penamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wajhu tasmiyati, bentuk penamaan. Yang pertama, amma tasmiyatuhu, adapun penamaannya, bil Quran, dengan Al-Quran, faqad jaa, maka sungguh jaa, telah datang, fi ayatin katsiratin, dalam ayat yang sangat banyak, minha, di antara ayat tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, qaf wal Qur'anil Majid. Jadi di sini Al-Quran juga dinamakan Al-Quran yang pertama, jelas, karena Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri dalam ayat yang sangat banyak. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, di sini Allah menyebut kitabnya dengan Al-Quran. Yang B, wa amma tasmiyatuhu, adapun penamaan Al-Quran bil Furqan, dengan Furqan, faqad jaa fi qaulihi ta'ala, telah datang dalam firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di sini Allah mengatakan nazzala al-furqan, Allah menurunkan Al-Furqan, ayat Al-Quran. Al-Quran disebut Al-Furqan karena dia adalah pembeda antara hak dan batil. C, wa amma tasmiyatuhu, dan adapun penamaan Al-Quran bitanzil, dengan nama At-Tanzil, fa fi qoulihi ta'ala, karena dalam firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Jadi dikatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Allah latanzil itu sesungguhnya Al-Quran itu adalah At-Tanzil Rabbil Alamin, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. D, wa amma tasmiyatuhu, adapun penamaan Al-Quran bidzikr, dengan zikir, fa fi qoulihi ta'ala, adalah dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzalna dzikra ay Al-Quran. Ha, wa amma tasmiyatuhu bil kitab, adapun penamaan Al-Quran dengan nama Al-Kitab, fa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di sini katakan wal kitabil mubin, itu dalil bahwa Al-Quran juga dinamakan sebagai Al-Kitab. Jadi itu di antara nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran selain Al-Quran namanya disebut juga Al-Furqan, disebut juga Al-Dzikr, disebut juga At-Tanzil, disebut juga Al-Kitab. Nah itu nama-nama selain dari nama Al-Quran. Wa amma, dan adapun al-awsaf, sifat-sifat, ya, sifat Al-Quran. Kalau tadi itu nama Al-Quran, artinya nama yang menggantikan atau setara dengan Al-Quran namanya. Kalau ini sifat itu bukan nama. Ya, beda kan? Zaid nama, sifatnya cerdas, pemalas, ya, rajin, itu sifat. Jadi nama dengan sifat dua hal yang berbeda. Ya, tadi kita bahas itu nama-nama Al-Quran, nama-nama selain dari nama Al-Quran. Jadi Al-Quran juga disebut Al-Dzikr, Al-Furqan, Al-Kitab, itu nama. Nah, wa amal ausaf, adapun sifat-sifat, faqad, maka sungguh waroda, telah terdapat, fiha, di dalam sifat-sifat tersebut, ayatun adidatun, ayat-ayat yang sangat banyak. Wa qallama, dan jarang, takhlu, kosong, suratun, satu surat, min suwaril Al-Quran, dari surat-surat Al-Quran,
min wasfin dari satu sifat, ra'i'in yang luar biasa, majidin yang mulia, lihadzal kitab bagi kitab ini. Alladzi yang anzalahu diturunkan oleh Rabbul Izzah, oleh Tuhan yang Maha Agung, Allah Tabaraka wa Ta'ala, liyakuna untuk menjadi itu Al-Quran mu'jizatan sebagai mu'jizat, khalidatan yang bersifat abadi, li khatamil anbiya untuk penutup para nabi. Nadhkuru minha kita sebutkan di antaranya. Nah, kalau ini kita membahas tentang sifat, bukan nama ya. Sifat dengan nama dua hal yang berbeda. Sifat Al-Quran. Awalan yang pertama, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di sini Allah mengatakan Al-Quran disifati dengan kata burhan, ya bukti. Karena Al-Quran itu adalah bukti. Nah, burhan itu bukan nama Al-Quran, tapi itu sifat yang ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran kitabun burhan, kitab yang ada sebagai kitab pembukti, pembuktian. Atau yang dimaksud dalam ayat ini adalah nuram mubina, cahaya yang jelas. Cahaya yang jelas itu sifat bagi Al-Quran. Karena wa anzalna, dan kami turunkan ilaikum kepada kalian, nuram mubina, cahaya yang jelas. Ya, jadi Al-Quran itu adalah nur, cahaya mubinan yang jelas. Itu sifat pertama. Tsaniyan kedua, qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Nah, di sini Al-Quran disifati sebagai syifa wa rahmah, ya, syifa sebagai sesuatu yang menyembuhkan, wa rahmah sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tsalitsan ketiga, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran di sini disifati sebagai hudan, kitab petunjuk, wa shifa sebagai kitab yang memberikan obat. Rabian yang keempat, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Banyak ini ya. Al-Quran sifatnya adalah sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai huda, sebagai rahmat, itu semuanya sifat bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sifat, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, kitab syifa, pengobatan, baik pengobatan secara fisik maupun pengobatan batin, hasad, iri, dengki. Kemudian Al-Quran juga adalah rahmat bagi orang beriman. Al-Quran juga adalah burhan, bukti yang nyata, dan lain-lain. Itu adalah semuanya sifat-sifat yang menyifati Al-Quranul Karim. Nah, wal-Quranu dan Al-Quran kal kiroah, itu seperti lafad kiroah, masdarun, yaitu masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Ya, masdar dari kata qara'a qira'atan Qur'anan. Wa hakadha, begitu juga yara, memandang atau berpendapat, ba'dul ulama, sebagian ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an, nama Al-Qur'an itu diambil ya dari masdarnya itu qara'a. Jadi dia isim jamid dari kata Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Jadi sebagian ulama memandang bahwa Al-Qur'an itu adalah masdar. Ya, wa yastadilluna, mereka berdalil biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maksud Qur'anah di sini bacaan. Jadi inna 'alaina jam'ahu, sesungguhnya atas kami lah, sesungguhnya kewajiban bagi kami lah, jam'ahu, ya, mengumpulkannya, wa qur'anah, dan membacanya. Fa idza qara'nahu, maka jika kami membaca Al-Qur'an, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Nah, fal Qur'anu ala hadzal ra'yi, maka Al-Qur'an menurut pandangan ini yakunu mushtaqqan, itu adalah mushtaq, diambil dari kata qira'atan. Ya, mushtaq, diambil dari kata yang lain. Jadi qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Jadi dia diambil dari kata qira'atan. Wa yara ba'dul ulama, dan berpendapat sebagian ulama, annahu, bahwa Al-Qur'an laisa mushtaqqan, bukan mushtaq, bukan terderivasi min qara'a, dari kata qara'a. Nah, ini juga afwan, berarti tadi musannif di sini mengikuti mazhab Kufah yang mengatakan bahwa bahwa kata asal dari bahasa Arab itu fil madi. Oleh karenanya beliau Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu mushtaq karena dia diambil dari kata qara'a. Berarti di sini mengikuti mazhab Kufah yang mengatakan bahwasanya
asal kata itu adalah fi'il madi. Nah, berbeda dengan Basrah yang mengatakan asal kata itu adalah masdar. Nah, makanya beliau mengatakan fal Qur'anu, maka Al-Qur'an ala hadza ra'yi, menurut pandangan ini yakunu itu ada mustaqqan, adalah isim mustaq, itu isim yang terderivasi dari kata qara'a, dengan pandangan bahwa fi'il madi itu adalah asal kata. Wa innama jadi sebagian ulama berpendapat Al-Qur'an itu bukan mustaq, bukan terderivasi dari kata qara'a. Wa innama, tetapi Al-Qur'an itu wasmu alamin, adalah isim alam. Lihadzal kitabil majid, untuk Al-Qur'an yang mulia ini. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kitab Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan isim mustaq, tapi dia dari sananya sudah dinamakan Al-Qur'an. Sebagaimana Taurat Injil dari sana sudah dinamakan Taurat Injil. Nah, Al-Qur'an juga adalah isim alam, nama, isim untuk nama yang sudah dari sananya dinamakan sebagai Al-Qur'an. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Fahuwa, maka dia Al-Qur'an, mithlu Taurah, semisal Taurat, wa mithlu ismil Injil, semisal nama Injil, wa hadza ra'yul Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Dan ini adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah. Ya, jadi Imam Syafi'i berpendapat Al-Qur'an itu dari sananya sudah isim alam yang digunakan untuk kitab yang mulia ini. Sebagian ulama berpendapat Al-Qur'an itu mustaq dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, bermakna bacaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Karena Ustaz izin bertanya Ya, silakan. terkait ini apa sifat Quran yang syifa itu dalam prakteknya untuk mengobati sakit gimana Ustaz? Apakah dibaca dulu terus ditiupkan atau gimana Ustaz? Ya, yang pertama Al-Quran sebagai syifa itu maksudnya dua. Syifa obat, bisa sebagai obat fisik, bisa juga sebagai obat batin ya. Iri, dengki, sombong, ujub, ria dan seterusnya, obatnya adalah Al-Quran. Yang dimaksud obat sakit pun adalah bukan berarti ini mukadimahnya dulu. Bukan berarti kita meninggalkan pengobatan yang lain ya. Al-Quran sebagai syifa itu sebagai salah satu sifat saja ya. Bukan keharusan kalau baca Al-Quran berarti orang jadi sembuh. Enggak begitu. Ya, tetap harus mengambil kaidah kausalitasnya. Nah, kemudian apakah cara menjadikan Al-Quran sebagai obat itu gimana? Ya, caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kalau sebelum tidur kita membaca surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidzatain 7 kali. Setiap bacaan kita menghembuskannya ke tangan sampai akhir, kemudian kita mengusapkan ke seluruh tubuh, ya, ke bagian manapun yang masih bisa dijangkau oleh tangan. Nah, itu sebagai perlindungan kita ketika hendak tidur. Atau juga kita bebas sebenarnya ayat-ayatnya mah. Tapi yang diantara yang dicontohkan seperti itu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada juga yang namanya nusroh. Nusroh itu jadi kita menuliskan Al-Quran di kertas dengan niat ruqyah. Terus kertas itu disiram pakai air. Udah, airnya diminum. Itu nusroh. Dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalam kitab At-Tibyan ya. Fi Adabi Hamalatil Qur'annya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan beberapa hal-hal lainnya. Ya hakikatnya sebenarnya bebas. Maksudnya kita baca Al-Fatihah dengan niat semoga menjadi wasilah kesembuhan, bisa. Tapi tetap tanpa meninggalkan kaidah kausalitas. Ya kalau penyakitnya kanker ya harus diobati. Kalau penyakitnya apa harus diobati. Seperti itu sih. Yang saya pahami syifa obat di situ ya obat dalam arti enggak mutlak gitu. Tapi obat secara global. Nah, gitu. Wallahu alam. Oke. Paham kira-kira? Nah, Ustaz. Namun prakteknya di kalangan masyarakat ya memang sudah ikhtiarnya ke dokter, cuman biasanya datang ke kiai dibacain doa gitu. Dan di situ dibacakan Al-Fatihah dan sebagainya. Itu aja. Ya, tidak menjadi masalah kalau memang betul-betul dibacakan Al-Quran ya. Kemudian dibacakan Al-Quran di air disuruh minum ya nggak apa-apa. Itu sesuatu yang tidak masalah. Makanya kalau kita ada lagi kajian contohnya, kalau offline contohnya kajian banyak orang, biarin aja botol itu dibuka biar mendapatkan barokah daripada majelis ilmu itu. Setelah itu diminum. Itu juga bisa menjadi alternatif. Sebagaimana disunnahkan juga
air yang bekas wudhu kita itu dikumpulkan lalu diminum. Itu ada dalam kitab Fathul Mu'in. Juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kalau kita mau mengkaji. Itu masuknya ke dalam ruqyah sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Paham sampai sini? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam mata ibtada'a nuzulul Quran. Kapan permulaan Al-Quran itu turun? Atau dalam bahasa lainnya, ayat apa yang pertama kali turun? Ya, mata ibtada'a nuzulul Quran. Kapan ibtada'a permulaan nuzulul Qur'ani, turunnya Al-Quran? Ya. Bismillah. Kana bad'u nuzulil Qur'anil Karim. Kana bad'u permulaan nuzulil Qur'anil Karim, turunnya Al-Qur'anul Karim fi sabi'a asyara min Ramadhana. Ingat ya, fi sabi'a asyara. Dia mabni fathah. Kemarin yang sudah kita bahas dalam qatrun nada, ta'jilun nada. Kan ada alif lamnya Ustaz, sama aja. Dia tetap mabni fi sabi'a asyara min Ramadhan. Pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Al-Qur'an permulaan turunnya itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ini ada khilaf ya. Tapi pendapat yang rajih kuat ini, yaitu Al-Qur'an pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan. Li arba'ina sanatan, pada tahun 40, atau ya ali arba'ani sanatan li arba'ina sanatan, pada umur 40 tahun. Khalat min hayatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khalat yang telah dilalui gitu ya, min hayatin Nabi Muhammadin alaihi salatu wasallam, dari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diturunkan wahyu pertama kali umurnya adalah 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun itu sebenarnya dengan perhitungan syamsiyah. Kalau pakai perhitungan komariah itu 39 tahun berapa bulan? Ya bentar lagi 40. Ya makanya diglobalkan 40 tahun. Karena orang Arab itu biasanya suka menggenapkan sesuatu yang kayak 98 itu biasanya digenapkan. Jadi duanya mustaghfar, sesuatu yang tidak dianggap lah. Ya, seperti sudah dipenuhi gitu. Makanya ya dimutlakan 40 tahun. Fabainama, sedangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Yatahannas itu yata'abbad, sedang beribadah fi ghari Hira, di gua Hira. Ya masyhur lah ya. Ketika itu tiba-tiba nazala turun alaihi, kepada Nabi Muhammad SAW, al-wahyu, Jibril al-Amin, yaitu malaikat Jibril yang al-Amin, bi ayati dzikri al-Hakim, dengan membawa ayat-ayat dzikr, pengingat al-Hakim yang lagi maha bijaksana. Fadhammahu, lalu malaikat Jibril mendekap Nabi SAW ila sadrihi, ke dadanya malaikat Jibril, tsumma afalathu, ya kemudian melepaskannya. Fa'ala dzalika, malaikat Jibril melakukan itu, yaitu mendekap, melepaskan salasah marrat, 3 kali. Dalam hadis panjang kan Sahih Bukhari, ketika Nabi beribadah di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nabi mengatakan ana biqari. Ana biqari. Aku enggak bisa baca, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad didekap sampai ngos-ngosan Nabi SAW, kemudian dilepaskan. Kemudian malaikat Jibril berkata Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari. 3 kali seperti itu. Kemudian di keempat kalinya maka malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Ya. Itu adalah awal ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa, dan malaikat Jibril yaqulu, berkata lahu kepada Nabi Muhammad, fi kulli marrah, di setiap dekapannya itu, Iqra. Wa Rasulul Karim, dan Nabi SAW yujibuhum, menjawab ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, kan ummi. Lastu a'riful qira'ah, aku tidak mengetahui bacaan. Wa fil marrati tsalitsah, dan pada ketiga kalinya, qala lahu, berarti yang ketiga ya, bukan keempat tadi, afwan. Wa fil marrati tsalitsah, dan pada tahapan yang ketiga, qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Bukan surat Al-Alaq semuanya, enggak, 1 sampai 5. Ya, karena selebihnya nanti turun berikut-berikutnya. Nah, fakana dzalika, maka hal itu adalah bad'a nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Wa bad'a nuzulil Quran, dan permulaan turunnya Al-Quran. Walaqad, dan sungguh, sabaqa, telah berlalu, nuzuluhu, atau walaqad, sungguh, sabaqa, telah berlalu, nuzulahu, kepada turunnya Al-Quran itu ba'dul irhasat,
sebagian al-irhasat. Irhasat itu apa? Al-isyarat wa dalail. Petunjuk dan tanda-tanda akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alati yang tadulu menunjukkan ala qurbil wahyi, akan dekatnya wahyu, wa tahaqquqi an-nubuwah, dan terwujudnya kenabian li Rasulil Karim, untuk nabi yang mulia. Itu disebutkan di dalam Fiqhus Sirah, ya. Di dalam Fiqhus Sirahnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menjelaskan beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Dari mulai ketika masa Nabi itu dalam hidupnya cuma 2 kali hendak menghadiri pesta pernikahan yang di situ ada musik dan seterusnya. Dalam satu kisah dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu lagi menggembala kambing di atas bukit, kemudian beliau merasa penat, maka ingin turun menitipkan gembalaan kambingnya kepada temannya. Lalu beliau turun, di situ ada orang yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Nabi baru duduk, langsung Allah tidurkan. Jadi Nabi nggak mendengar apa-apa. Pas bangun udah selesai. Dan Nabi melakukan 2 kali. Itu diantara tanda kenabian Nabi, bahwa Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian juga ketika orang-orang Quraisy itu merombak Ka'bah, menyusun ulang Ka'bah, Nabi SAW itu dalam satu waktu pernah auratnya hendak tersingkap. Lalu Nabi SAW dipingsankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak tersingkap auratnya. Kemudian juga ketika Nabi SAW berdagang dengan pamannya Abu Talib ke Syam, maka ketika Nabi berjalan pasti Nabi SAW itu dinaungi oleh awan, jadi adem. Kemudian ketika beristirahat di suatu pohon itu seolah-olah selalu melindungi Nabi SAW. Nah, itu diantara tanda-tanda sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi itu akan menjadi seorang Nabi. Di sini dikatakan min hadhihi ad-dalaili, di antara dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahwa Nabi itu adalah Nabi, ar-ru'ya as-shadiqah, adalah mimpi yang benar, fin naum, dalam tidur. Fakana salawatullahi alaihi salam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara, tidak pernah bermimpi, ru'yan, suatu mimpi, illa waqa'at kama ra'aha fi manamihi, kecuali waqa'at, ya, terjadi itu mimpi, kama ra'aha fi manamihi, sebagaimana yang beliau lihat ketika tidurnya. Minha, di antaranya, makanya dalam termasuk dalil ini itu dalam mazhab Syafi'i itu para nabi itu kalau tidur tidak batal wudunya. Kenapa? Karena nabi itu nggak pernah tidur. Yang tidur itu cuma jasadnya, sedangkan batinnya nggak pernah tidur. Maka dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri dalam Nailur Roja Syarah Safinatun Najah, maka tidur itu tidak membatalkan wudu bagi para nabi. Karena yang tidur itu hanya jasadnya, sedangkan batinnya tidak tidur. Wa minha, di antara tanda-tanda juga, hubbuhu, adalah kecintaan Nabi SAW lil uzlah, untuk uzlah, menyendiri. Wal khalwah, dan juga untuk khalwat, ya, sama, menyendiri berdua-duaan. Fakana yakhlu, dan Nabi SAW itu yakhlu, ya, menyendiri bi ghari Hira, di gua Hira. Yata'abbadu rabbahu fih, beliau beribadah kepada Tuhannya di sana. Nah, dari sini juga kata Syekh Muhammad Ramadan Said Al-Buti dalam Fiqhus Sirah mengatakan, salah satu yang bisa diikuti dari perbuatan Nabi ini adalah hendaknya seorang da'i, seorang pelajar juga, adalah beberapa waktu itu dia sempatkan untuk melakukan uzlah. Ya, uzlah menyendiri, gak usah ke gunung, gak usah mana-mana, uzlah di rumah sendiri atau di mana, dalam rangka untuk memuhasabahi, mengevaluasi perbuatan dia, aktivitas dia selama ini. Tapi jangan terlalu banyak, karena karena uzlah itu kan hanya obat. Kalau obat terlalu banyak, overdosis. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jadi memang kita kalau dakwah terus, jangan juga, harus ada beberapa waktu yang kita itu ada uzlah, ya, menyendiri sehari 2 hari untuk memuhasabah, mengevaluasi semua yang telah kita lakukan selama ini. Ya, seperti itu. Riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Waqad, dan sungguh, akhraja, telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi sahihihi, dalam sahihnya, fi babi bad'il wahyi, dalam bab permulaan wahyu, sesuatu, yushiru, yang mengisyaratkan, ila hadza, kepada makna ini. Apa itu? Bahwa Al-Quran atau ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Wa ila kaifiyati nuzulil Quran, dan kepada tata cara turunnya Al-Quran. Haitsu, yang mana, rawa,
Imam Bukhari meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a, pertama kali yang diturunkan bihi dengannya Rasulullah SAW itu kepada Nabi SAW minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya as-salihah, adalah mimpi yang benar. Jadi sesuatu yang pertama kali diturunkan berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Fi naum, dalam tidur. Fakana, dan Nabi la yara, tidak pernah bermimpi, ru'yan, suatu mimpi, illa ja'at, kecuali datang itu mimpi, mithla falaki subhi, kecuali seperti falak subuh. Falak subuh itu cahaya subuh. Cahaya yang itu menandakan subuh itu datang. Karena kan subuh itu ada apa? Ada al-fajru as-shadiq, ada al-fajru al-kadzib. Kalau al-fajru as-shadiq itu adalah tanda masuknya waktu subuh. Biasanya cahayanya itu aneh, horizontal, membentang dan banyak. Kalau fajar kadzib itu cahayanya vertikal, ke atas. Ya, sebentar bercahaya ke atas, kemudian setelah itu meredup lagi. Nah, itu fajar kadzib. Nah, beliau itu melihat mimpi itu seperti falak subuh, yaitu ketika bercahaya horizontal. Thumma, kemudian hubbiba, Nabi dijadikan suka ilaih, ya, kepada Nabi SAW al-khala'u, menyendiri. Ya. Wa kana, dan Nabi yakhlu, itu menyendiri, bi ghari Hira, di gua Hira. Fa yatahannatsu fih wa huwa yata'abbad. Wa huwa at-ta'abbud, dan Nabi yatahannas. Yatahannas itu adalah ta'abbud, beribadah di gua Hira. Al-layaliya, beberapa malam, zawatil adad, ya, beberapa hari. Layaliya, malam-malam, zawatil adad, dalam beberapa hari. Qabla, sebelum an yanzi'a, sebelum Nabi SAW yanzi'a, pulang ila ahli, kepada keluarganya, yaitu Khadijah, wa yatazawwadu, dan memperbekali lagi, lidzalika, untuk uzlah lagi. Tsumma, kemudian yarji'u, pulang, ila Khadijah, kepada Khadijah, fa yatazawwadu, lalu beliau membuat perbekalan lagi, limitsliha, untuk semisal uzlah yang tadi. Hatta, sampai ja'ahu, datang kepada Nabi al-haq, suatu kebenaran, yaitu wahyu, yaitu malaikat Jibril. Wahyu, sedangkan Nabi fi ghari Hira, sedang di dalam gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, iqra, baca. Qala, Nabi berkata, ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Qala, Nabi berkata, ini Nabi yang meriwayatkan. Fa'akhadhani, lalu malaikat Jibril itu menarik aku, faghattani, mendekap aku. Ya, hatta balagha minni al-juhda, sampai ke titik al-juhda, merasa ngap. Juhda itu balagha minni al-juhda, sampai merasa ngap, ngos-ngosan. Ya, merasa ngap, ngos-ngosan. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku, kata Nabi. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, iqra, baca. Qultu, aku katakan, kata Nabi, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa'akhadhani, lalu malaikat Jibril mendekap aku lagi, faghattani, dan mendekapku, atsaniyah, untuk kedua kalinya. Hatta balagha binni al-juhda, sampai merasa ngap. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, iqra. Faqultu, aku katakan, kata Nabi, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani tsalitsa, kemudian malaikat Jibril itu menarik aku lagi dan mendekap aku yang ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskan aku. Faqala, lalu berkata malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Faraja'a, maka maka pulang biha, dengan membawa ayat itu, Rasulullah SAW, yarjufu fuaduhu, dalam keadaan hatinya bergetar, berdetak, yarjuf itu merasa kayak ketakutan, deg-degan. Karena Nabi Muhammad SAW baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Jadi yarjufu fuaduhu, hatinya merasa bergetar, deg-deg. Oke, wa nuzulul Qur'ani, dan turunnya Al-Qur'an, fi syahri Ramadan, itu pada bulan Ramadan. Fihi, di dalam pendapat bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, nasun sorihun, itu ada nas yang secara tegas, wadihun, jelas, fi kitabillahi azza wa jalla, dalam kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu yaqulu azza min qail, atau haitsu yaqulu azza man qail, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fih,
bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya. Al-Qur'anu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dalam ayat ini secara tegas disebutkan bahwa diturunkannya itu pada bulan Ramadan. Oleh karenanya Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan Ramadan berdasarkan ayat yang secara tegas mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Sedangkan tanggalnya ini yang memang ikhtilaf. Tanggal kapan turunnya itu ikhtilaf. Dan yang paling rajih itu memang tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Wallahu Di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu ada perselisihannya di situ, perdebatannya. Wa amma dan adapun kaunul malaki, keadaan malaikat alladzi yang nazala bihi, ya, yang membawa wahyu itu huwa adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Faqad sabata telah terbukti aidon atau telah tetap aidon juga binassin sharih dengan nas yang sangat tegas, yang sangat jelas fil Qur'ani dalam Al-Qur'an bahwa qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jelas tuh kan, nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi, yang diturunkan bihi dengan membawa wahyu itu siapa? Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyril muslimin. Di sini ayatnya jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ruhul qudus siapa? Malaikat Jibril. Wal muradu, dan yang dimaksud bi ruhil amin dengan ruhil amin atau ruhil qudus atau ruhil qudus innama huwa Jibril alaihi salam. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Bittifaqil mufassirin, berdasarkan kesepakatan para mufassir. Fahuwa, maka malaikat Jibril itu adalah aminullahi, adalah amin. Aminullah adalah orang yang diberikan makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ala wahyi, untuk membawa wahyunya. Wa huwa alladzi, dan dialah malaikat alladzi yang nazala bil wahyi, yang menurunkan wahyu, yang membawa wahyu ala jami'il anbiya'i wal mursalin, kepada seluruh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Ya. Jadi awal pertama kali ayat turun itu pada bulan Ramadan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tanya Ustaz. Silakan. Itu kan Nabi setelah didekap 3 kali itu kan, apakah dia itu setelah didekap 3 kali itu bisa membaca atau cuma mengikuti perkataan Jibril? Lalu lagi yang kedua lagi, apakah setelah sampai Nabi itu wafat, apakah selama itu dia tetap umi atau sudah bisa baca setelah itu? Ya. Sebenarnya begini, Nabi itu baca, kan Nabi itu ketika menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ayatnya adalah tadi surat bukan surat Nahl, surat Al-Mudaththir, surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi itu jadi setiap bulan Ramadan itu senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi SAW Al-Quran. Nah, Nabi itu ketika dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril, Nabi itu pengen buru-buru cepat-cepat hafal. Nah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang akan menjamin bahwa Al-Quran itu akan dihafal oleh engkau, kata Allah. Jadi enggak usah ragu-ragu, enggak usah cepat-cepat. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami membaca, itu malaikat Jibril membaca Al-Quran, fattabi' qur'ana, maka ikutilah wahai Muhammad qur'ana bacaannya. Jadi Nabi belajar kepada malaikat Jibril. Kemudian setelah beliau bisa membacanya, beliau sampaikan kepada para sahabat atau kutabul wahyi, para sahabat yang diberikan tugas untuk menuliskan wahyu. Nanti para sahabat yang dibacakan menyampaikan kepada para sahabat lain dan seterusnya. Begitu. Jadi Nabi SAW bisa baca. Nah, para ulama mengatakan ada yang dimaksud Nabi itu adalah Nabi yang ummi, min babil adab, termasuk adab. Maknanya itu bukan Nabi nggak bisa baca dan tulis sebetulnya. Ya, cuma saya agak lupa alasannya apa, tapi Nabi itu ummi bukan dalam arti nggak bisa baca dan tulis. Ya, itu kata Syekh Hisam Al-Kamil ya. Karena ada yang menjelaskan ya ini, ya Nabi itu ya tetap ummi sampai akhir. Jadi maksudnya
kan menghafal sama membaca kan beda gitu. Kalau hafalan ya hafal, tapi membaca kan ada tulisan dibaca gitu kata. Ada yang berpendapat kayak gitu. Jadi Bisa jadi. Iya, bisa jadi seperti itu. Cuman memang termasuk adab kita kepada Nabi SAW, kita nggak bisa mengatakan Nabi itu ummi dalam arti nggak bisa baca tulis. Cuman agak lupa saya apa ini tuh. Jadi Nabi itu ummi dalam arti bukan seperti itu. Ya. Ya, saya lupa lah. Ada itu di dalam kajiannya Syekh Hisam Al-Kamil ya, pengajar fikih Syafi'i di Al-Azhar. Jadi beliau itu ummi dalam arti bukan nggak bisa baca dan tulis. Tapi beliau itu dalam arti yang lain. Ya, oke. Syukran Ustaz. Bisa juga yang kayak tadi pendapat itu juga bisa sahih bisa betul. Jadi maksudnya Nabi gak bisa baca tulis itu ya gak bisa baca. Kalau menghafal bisa. Karena memang ketika itu di bangsa Arab itu tidak bisa baca tulis itu sesuatu yang biasa, bukan aib ya, bukan cacat. Karena orang Arab itu menganggap justru orang yang bisa menulis itu adalah aib, cacat justru. Kenapa? Karena orang Arab itu ta'tamidu ala adz-dzakirah, bergantung kepada hafalan. Jadi kalau ada orang yang menulis, itu dianggap orang yang hafalannya buruk, maka sebagai cacat. Oleh karenanya orang Arab itu nggak terbiasa menulis, mereka itu terbiasanya menghafal. Nah, itulah alasan kenapa orang Arab itu sedikit sekali hanya bisa baca tulis. Sahabat aja kan yang bisa baca tulis paling Umar, Ali, gitu kan. Selebihnya enggak. Karena memang adat ketika itu bergantungnya kepada hafalan, bukan kepada tulisan. Ya, bukan kepada tulisan, bukan kepada pembacaan, tapi kepada hafalan. Justru orang yang bisa baca tulis itu dianggap lemah hafalannya karena mereka bergantung kepada tulisan. Ya, itu memang adat ketika itu. Allah alam. Oke. Ada yang tanya lagi? Cukup Ustaz. Yang lain cukup? Afwan Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan di Arab dulu katanya menulis itu suatu aib, kenapa ada hadis yang mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan ya Ustadz? Itu hadis apa perkataannya ulama? Oh. Itu kalau nggak salah perkataannya ulama. Ya, bukan hadis itu. Coba dicek lagi. Baik Ustadz. Tapi bukan berarti Islam juga mengabaikan tulis baca. Faktanya pada ketika setelah perang Badar, Nabi SAW itu kan menawan 70 orang kafir Quraisy. Nah, di antaranya untuk menebus tawanan ini adalah Nabi meminta mereka untuk mengajarkan baca tulis kepada penduduk Madinah. Gitu. Karena ketika itu ya sudah berubah masanya, sudah berubah zamannya. Jadi Nabi tetap mengajarkan untuk baca dan tulis. Faktanya itu, ketika perang Badar, Nabi menawan 70 orang kafir Quraisy dan tebusannya diantaranya adalah mengajarkan penduduk Madinah untuk bisa baca dan tulis. Seperti itu. Ya. Ini mah kaitannya Nabi memang hidup semasa sebelum Nabi menjadi Nabi kan adatnya begitu gitu. Ya, adatnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang aib kalau Nabi ketika itu tidak bisa baca tulis, maksudnya itu. Nah, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi Rasul, kemudian ada berdiri negara di Madinah, Nabi justru menganjurkan untuk belajar baca dan tulis. Itu dua konteks yang berbeda gitu ya. Jadi ini konteksnya bahwa ummi, kan kita kalau mengatakan Nabi itu ummi, gak bisa baca tulis, seolah-olah kan kayak merendahkan Nabi gitu kan ya, gak bisa baca tulis. Padahal memang adat ketika itu seperti itu. Itu maksud saya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Satu nanya Ustaz. Ya, silakan. Mengkompromikan hadis tadi yang turun surat Al-Alaq sama turun yang pertama itu surat Al-Mudaththir itu bagaimana ya? Ya, di sini nanti dibahas. Intinya Al-Mudaththir itu bukan ayat pertama. Karena nanti ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Al-Mudaththir itu dalam hadis riwayat At-Tabrani ditunjukkan bahwasanya maksud ayat pertama itu adalah ayat pertama yang turun secara sempurna itu adalah surat Al-Mudaththir. Sedangkan ayat yang pertama kali turun secara mutlak adalah Al-Alaq 1-5. Yaitu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadim Az-Zarqani dalam kitab Anahilul Irfan, juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan. Termasuk di sini. Nanti di sini ada. Jadi Al-Mudaththir itu ayat pertama kali turun yang secara sempurna.
turunnya secara sempurna, kamil. Kalau Al-Alaq kan 1-5 saja. Karena nanti dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Syekh Abdul Adim Az-Zarqani itu menyebutkan ada riwayat yang menunjukkan secara tegas bahwa ketika turunnya ayat Al-Mudaththir itu bukan ayat pertama. Karena Nabi di sana mengatakan turunlah malaikat yang sebelumnya turun. Nah, artinya Nabi itu tidak pertama kali ketika itu bertemu dengan malaikat Jibril. Sebelumnya sudah bertemu dengan malaikat Jibril. Maka komprominya ulama mengatakan Al-Mudaththir itu disebut sebagai ayat pertama adalah karena dia adalah ayat pertama kali yang turun secara sempurna, bukan ayat pertama kali turun secara mutlak yang tidak ada awal sama sekalinya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Faham? Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Awwalu manazal. Ayat yang pertama kali turun, wa akhiru manazal. Dan ayat terakhir yang turun. Awwalu manazal, ayat yang pertama kali turun minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an yang mulia. Al-ayatul ula adalah ayat-ayat yang pertama min suratil Alaq, dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbik. Tadi ya 1-5, ingat 1-5 saja. Jadi kalau ayat yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq doang, salah. Tapi yang betul surat Al-Alaq 1-5 itu yang betul. Kama marra, sebagaimana yang telah berlalu sabiqon sebelumnya fi haditsil Bukhari, dalam hadis Al-Imam Bukhari rahimahullah. Wa amma, dan adapun akhiru manazal, akhir yang ayat yang terakhir kali turun minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, fahuwa adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang ditetapkan oleh Al-Imam, oleh sahabat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat yang terakhir kali turun itu adalah 279, 279, 281, 282. Itu ayat yang terakhir kali turun. Dan paling terakhir turun itu adalah 281 menurut Imam Abdul Adim Az-Zarqani. Jadi beliau di sini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengutip kepada Syekh Abdul Adim Az-Zarqani. Nah, hadza huwa as-sahih ar-rajih. Inilah pendapat yang benar dan kuat. Alladzi ikhtarahu al-ulama, yang dipilih oleh para ulama. Wa ala ra'sihim, dan wa ala ra'sihim itu maksudnya dan yang paling utama, yang paling menonjol. Maksudnya yang apa sih bahasa Indonesianya? Wa ala ra'sihim itu maksudnya inilah yang paling utama yang berpendapatnya. Wa ala ra'sihim, dan utamanya As-Suyuti, adalah pendapatnya Imam Suyuti. Wa huwa, ya, dan dia yaitu bahwa 281 itu adalah terakhir mankulun, dinukil an habri hadil ummah, dari lautan ya dari lautan umat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Abdullah bin Abbas. Jadi ayat terakhir yang turun itu bukan Al-Maidah, tapi adalah Al-Baqarah 281. Faqad akhraja an-Nasa'i, Imam Nasai telah meriwayatkan an Ikrimata, dari Ikrimah, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, annahu qala, bahwa Ibnu Abbas berkata, akhiru syai'in, sesuatu yang paling terakhir, nazala turun minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wa qad 'asha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hidup ba'da nuzuli hadhil ayat, setelah turun ayat ini, Al-Baqarah 281, tis'ulayalin. Ya. 9 hari, 9 malam. Tsumma mata lailatal itsnain, kemudian Nabi meninggal pada malam Senin, fi tsalisi min Rabiul Awal, pada tanggal 3 Rabiul Awal. Tuh, lihat kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini pendapat Imam Suyuti yang mengutip dari pendapat Imam Ibnu Abbas, atau sahabat radhiyallahu anhu Ibnu Abbas. Wa amma qaulu ba'dihim, adapun pendapat sebagian ulama, inna akhira ma nazala minal Qur'an, sesungguhnya ayat yang terakhir kali turun dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pendapat yang kebanyakan hari ini. Al-ayat fahuwa ra'yun ghairu sahih. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Di anna hadhil ayat al-karimata, karena ayat yang mulia ini nazalat turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada, ketika haji wada. Wahwa, dan Nabi waqifun bi Arafah, sedang berdiri di Arafah memberikan mau'izah kepada orang-orang beriman. Ya. Wa qad 'asha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ba'daha, setelah turun ayat ini, Al-Maidah ayat 3,
Ya, wahidan wa thamanina yauman, 81 hari. Wa qabla wafati, dan sebelum wafatnya, bitis ilayalin, sebelum wafatnya 9 malam, nazalat ayatul Baqarah, turunlah ayat Al-Baqarah, wattaqu yauma. Fatakunu ya, maka dialah itu fataku yauma akhiru manazal, ayat yang terakhir kali turun. La ayat al-Maidah, bukan ayat al-Maidah. Wa hadza huwa ra'yu as-sahih, inilah pendapat yang sahih. Wa binuzuli hadhil ayatil karimah, dan dengan turunnya ayat yang mulia ini, in qata'al wahyu, terputuslah wahyu, fa kana dzalika, dan hal itu akhira ittisali sama bil ard, akhir tersambungnya langit dengan bumi, karena tidak lagi turun wahyu kepada bumi. Wa intaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, dan intaqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah, maksudnya pindah kepada ar-rafiqil a'la, Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal. Ba'da nuzuli khatamil Quran, setelah turunnya penutup Al-Quran. Ba'da an adda al-amanata, setelah Nabi menyampaikan amanah, wa ballagha risalah, dan menyampaikan risalah, wa hadan nasa ila dinillah, dan menyampaikan petunjuk kepada manusia, ya, kepada dan memberikan petunjuk kepada manusia menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada yang nanya nggak sampai sini? Paham nggak ini? Sini pinggir jalan jadi berisik sini. Ini tanyain. Kalau ada suara motor kedengeran nggak di situ? Kedengeran ya? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz? Enggak. Oh, Nggak enggak. terlalu, Ustaz. Iya, berarti Ya. mic-nya udah fokus ini. Ya. Soalnya kalau mau di dalam banyak orang lewat, di luar berisik. Ya udahlah. Oke. Sampai sini paham nggak? Insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Berikutnya aja, kita lanjutkan aja. Ayatul Maidati, ayat Maidah di dalam Ayatul Maidati, ayat Maidah, mutaakhiratun, itu terakhir, fin nuzul, di dalam turunnya. Wa mimma, dan termasuk apa yang ia dulu menunjukkan anna ayatul Maidati, bahwa ayat Maidah nazala turun fi hajjatil wada, pada haji wada. Ma warada, apa yang terdapat fi sahihi al-Bukhari, pada sahih Bukhari, anna Yahudiyan, bahwa orang Yahudi, seorang Yahudi, ja'a datang ila Umar bin Khattabi, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala, dia berkata, ya Amirul Mukminina, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, satu ayat dalam kitab kalian, law alaina, seandainya kalau kami, ma'syarul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi, nazala turun, latakhadna dalika, akan kami jadikan hal tersebut al-yauma idan, akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya Id. Hari raya Id. Hari raya ya. Idan itu hari raya maksudnya. Faqala Umar, maka Umar berkata, wa ayyu ayatin ta'ni, ayat apa yang kau maksud? Qala, maka orang Yahudi itu berkata, qaulullahi tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Faqala lahu Umar, berkata kepada orang Yahudi tersebut, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la a'lamul makana, sangat mengetahui tempat alladzi nazalat fihi, yang turun itu ayat di dalamnya, wasa'ata, dan waktu, allati nazalat fiha, yang turun padanya ayat itu, nazalat hadil ayatu, ayat ini turun, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, ba'dal asri, setelah asar. Ya, jadi surat Al-Maidah 3 itu turun pada hari Jumat setelah asar di Arafah. Ayat itu innaha, sesungguhnya ayat Al-Maidah itu nazalah turun fi yaumin, pada satu hari, huwa min a'zamil a'yadil islamiyah, yang mana dia itu lebih besar, lebih agung dari hari rayanya Islam. Fa huwa idun ala id, dan itu adalah hari raya di atas hari raya. Ya. Tanbih, catatan. Auradal al-alamatu as-Suyuti, Imam Suyuti memaparkan atau mendatangkan fi kitabih, dalam kitabnya, al-itqan fi ulumil Quran. Nah, bagi orang yang ingin mempelajari ulumul Quran, wajib hukumnya dia memiliki dua kitab. Satu, al-itqan fi ulumil Quran, dua adalah al-burhannya Imam Az-Zarkashi. Ya, al-burhan fi ulumil Quran. Jadi ulumul Quran itu awal kalinya dibuat oleh dibukukan secara sistematis itu oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan. Kemudian Imam Suyuti
menyingkat dan menambah-nambahkan, jadilah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan itu adalah kitab rujukan utama dalam fan ilmu ulumul Quran. Yang enggak afdol kalau antum ingin jadi mufasir tapi belum pernah tamat kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, bahkan enggak boleh mungkin. Ya. Ba'dal iskalat, sebagian iskal, ya, permasalahan-permasalahan ala awwali manazal, atas ayat yang pertama kali turun minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, wa akhiri manazal, dan ayat yang terakhir kali turun dari Al-Qur'an. Wajaba, dan menjawab anha, akan iskalat tadi, bi ajwibatin sadidatin, dengan jawaban-jawaban yang sadidah, benar, yang tepat. Nulakhisuha, yang kita ringkas, fima yalis, bagi berikut. Al-iskal al-awwal, iskal yang pertama, annahu, bahwasanya ruwiya, diriwayatkan, fis sahihain, dalam sahihain, yaitu Bukhari Muslim, min hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah, annahu su'ila, bahwa Nabi ditanya. Nah, ini pertanyaan yang tadi yang Al-Mudaththir, ayul Qur'ani unzila qablu, Al-Quran mana yang paling pertama kali diturunkan. Nah, ini praktek yang kemarin, yang tajilun nada, qablunya mabni, ayul Qur'ani unzila qablu. Berarti di sini apa? Dibuang idhofahnya dan diniatkan maknanya. Apa maknanya yang tepat di sini? Yang sesuai konteks ini. Ayul Qur'ani, Al-Quran mana unzila yang diturunkan qablu. Ya, apa? Qablu apa? Atau qablun. Ya, qablu. Sebelumnya, sama sekali sebelumnya. Oke ya. Kalau mau ini lebih tepatnya qablun mungkin ya. Jadi dia sama sekali dihapus idhofahnya. Jadi ayat Al-Quran mana yang paling pertama kali turun, pokoknya sama sekali qablun, yang sama sekali paling pertama. Maka qala, berkata Rasulullah SAW, ya ayyuhal mudaththir. Ya, dijawab ya ayyuhal mudaththir. Faqila, maka dikatakan lahu kepada Nabi SAW, bal, bukannya iqra bismi rabbik. Faqala, afwan. Qala, yang berkata ini Jabir, ya. Jabir berkata ya ayyuhal mudaththir. Faqila, dikatakan lahu kepada Jabir, bal, bukannya iqra bismi rabbik. Faqala, lalu berkata Jabir, wa hadithukum, aku meriwayatkan kepada kalian, ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku jawartu, ya, mendiami bihiro idhiro, falamma qadaitu, setelah aku selesai jiwari, berdiam diri, nazaltu, aku turun, fastan batantu, lalu aku memasuki batnal wadi, dalaman lembah, fanadhartu, lalu aku melihat amami, di depan aku, wa khalfi, di belakangku, wa an yamini, di kananku, wa shimali, di kiriku, thumma, kemudian nadhartu, aku melihat ila sama, ke langit, fa idza Jibril, tiba-tiba ada Jibril, fa akhadhatsani rajfatun, sehingga rasa takut itu menghampiri aku, menghinggapi aku. Fa ataitu Khadijah, lalu aku datang kepada Siti Khadijah, fa amartuhum. Nah, ini dalil nih. Padahal yang diperintah Siti Khadijah kan harusnya fa amartuha. Aku memberitakan dia, tapi Nabi apa mengatakannya? Fa amartuhum. Dalil kalau jamak itu juga bisa bermakna untuk menghormati. Itu. Fa amartuhum, lalu aku perintahkan mereka, fadathiruni, selimutilah aku, fa anzalallahu, lalu Allah turunkan ayat ya ayyuhal mudaththir. Zahirnya ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun, tapi di sini dijawab oleh para ulama, fahadzal haditsu, maka hadis ini ya dulu menunjukkan ala anna surat al-mudaththir, bahwasanya surat al-mudaththir ia adalah awwalu ma nazala minal Qur'an, adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Wa qad ajaba, dan telah menjawab an dzalika, akan hal tersebut, As-Suyuti, Imam Suyuti, biqaulihi, dengan perkataannya, wa yujabu, dan dijawab an hadzal hadits, dari hadis ini, bi ajwibatin, dengan jawaban-jawaban tertentu. Ahaduha, yang pertama, anna su'ala, bahwa pertanyaan, karena itu adalah an-nuzuli suratin kamilatin, tentang turunnya satu surat yang sempurna. Fabayyana, lalu Jabir menjelaskan, anna surat al-mudaththir, bahwa surat mudaththir nazalat turun bikamiliha, secara sempurna, qabla nuzuli tamami surati Iqra, sebelum turunnya kesempurnaan surat Iqra. Fa innaha, maka sesungguhnya surat Al-Iqra awwalu manazal, adalah ayat yang pertama kali turun, minha, dari surat Al-Iqra, sodruha, ayat awalnya saja. Wa yu'ayyidu, dan menguatkan hal ini, ma fi sahihain, apa yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, annahu qala, bahwa ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa, sedangkan Nabi yuhaditsu, sedang meriwayatkan hadis,
an fatratil wahyi, tentang masa wahyu, masa turunnya wahyu. Faqala, maka Nabi berkata fi haditsnya, di dalam hadisnya, baina ana, ketika aku sedang amshi berjalan, tiba-tiba sami'tu, aku mendengar sautan, suara, minas sama, dari langit. Farafa'tu rasi, lalu aku mengangkat kepalaku. Fa'idha, tiba-tiba al malak, ada malaikat, alladzi, yang ja'ani, telah datang kepadaku, bihiro, in hiro. Nah itu kan artinya ketika surat Al-Mudaththir turun, sebetulnya bukan turun pertama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ja'ani, fa'idhal malakul ladzi ja'ani, telah datang, tiba-tiba ada malaikat yang telah mendatangi aku di Gua Hiro. Artinya sebelumnya Nabi itu sudah ketemu malaikat Jibril. Berarti kenapa surat Al-Mudaththir itu bukan ayat yang pertama. Jalisun, sedang duduk, ala kursiyin, di atas kursi, bainas sama'i wal ardi, yang kursinya gedenya antara langit dan bumi. Faraja'tu, lalu aku pulang. Fakultu, aku katakan, zammiluni, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir. Nah, faqauluhu, maka perkataannya Nabi SAW, al-malikul ladzi ja'ani bihiro, malaikat yang telah mendatangi aku di Hiro, ia dulu menunjukkan ala anna hadhil qissata, bahwa kisah ini mutaakhiratun, itu terakhir datangnya, an qissati Hiro, tentang kisah Gua Hiro, allati nazala fiha, yang turun ayat iqra bismi rabbik. Tsumma saroda, kemudian saroda menyebutkan Imam Suyuti, ajwibatan ukhra, jawaban-jawaban lain, la hajata ila dzikriha, yang tidak ada keperluan untuk menyebutkannya. Oke, sampai sini dulu lah. Ada yang tanya dulu? Atau lanjut aja satu lagi ya, tanggung. Wa amal iskalu tsani, adapun iskal yang kedua, bahwa adalah anna ayat al-Maidah, bahwa ayat Maidah, wahiyya qauluhu, adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan dulu menunjukkan ala anna dina, bahwasanya agama, qad, sungguh kamulah telah sempurna, wa tamma, dan sempurna. Fa kaifa, lalu bagaimana, tanzilu, turun, ba'da dzalika, setelah ayat ini, ayatun, beberapa ayat yang lain. Wa naqul, maka kami katakan, innaha, sesungguhnya ayat Al-Maidah 3 itu khitamul Quran, adalah penutup Al-Quran. Nah, jawabannya gimana? Wal jawabu an dzalik, dan jawabannya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad, sungguh akmala, telah menyempurnakan ad-dina, agama, bibayanil faraid, dengan menjelaskan al-faraid, hal yang wajib-wajib, wal ahkam, dan hukum-hukum, wa bayani al-halali wal haram, sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Fama tahtaju, maka tidak dibutuhkan, ilai, kepadanya, al-ummatu, itu umat, ya, qad bayyanahu Allah Subhanahu wa taala, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fassala, dan telah dirincikan, ahkamahu, hukum-hukumnya, hatta, sehingga, asbahu, mereka umat Islam, alal mahajjatil bayda, di atas suatu yang sudah terang. Al-mahajjah al-bayda itu sesuatu yang sudah terang, sesuatu yang sudah jelas. Wa hadza, hal ini, la yunafi, tidak menafikan, an tanzila, untuk turun, ba'du al-ayatil karimah, sebagian ayat-ayat yang mulia, allati fiha, yang di dalam ayat tersebut, at-tadzkir, ada pemberian peringatan, wa tahdzir, ya, sama, tahdzir, pemberian peringatan, min azabillah, dari azabnya Allah. Wa fiha, dan di dalam ayat tersebut, tadzkirun nas, pengingat manusia, bil waqfatil kubro, akan situasi yang besar, baina yadai ahkamil hakimin, ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala, fi dzalikal yaumir rahib, pada hari yang sangat menggetarkan itu, alladzi la yanfa'u fihi malun wala banun, yang tidak akan bermanfaat pada hari itu harta ataupun anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Waqad sarraha, dan telah menegaskan, bihadza, dengan hal ini, jama'atun minal ulama, beberapa kelompok kalangan ulama, hatta qala as-Suddi, sampai berkata seorang ulama ahli Al-Quran, as-Suddi, lam yanzil ba'da halalun wala haram, tidak turun setelah Al-Maidah 3 halalun wala haram. Jadi Al-Maidah 3 itu bisa jadi ayat terakhir, tapi ayat terakhir yang menjelaskan tentang masalah halal haram, ayat terakhir yang menjelaskan tentang al-faraid al-ahkam, tapi bukan sebagai ayat yang paling terakhir turun. Karena ketika Al-Maidah turun, masih ada sekitar 81 hari Nabi hidup, dan selama hari itu masih ada ayat yang turun. Di antaranya Al-Baqarah 279, 281, 282. Dan yang paling terakhir turun menurut Syekh Abdul Qadim Az-Zarqani, itu adalah ayat Al-Baqarah 281.
Ya, jadi selama ini kalau persepsi kita mengatakan surat terakhir yang turun adalah Maidah 3, maka itu harus dihapus. Karena itu salah. Sampai sini yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Jelas ini? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas ya. Nanti minggu depan kita masuk ke dalam bahasan awalun ma nazala fil qital wal khamri wal atimah. Ayat yang pertama kali turun terkait dengan perang, terkait dengan khamr, terkait dengan makanan. Kemudian kita lanjut ke pasal kedua yaitu asbabun nuzul, tentang asbabun nuzul. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.